Ketahuilah, sebagian ulama mengatakan berbakti kepada orang tua di masa jompo adalah jihad. Makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW berkata, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yang kedua, summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, baru Rasulullah mengatakan al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya berbakti kepada orang tua di masa jompo adalah jihad, butuh perjuangan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan perasaan. Terkadang orang tua seperti anak-anak kembali suka marah-marah, suka ngomel, suudzon dan macam-macamnya. Jadi butuh perjuangan. Makanya tatkala ada seorang minta izin kepada Nabi berjihad, maka Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata orang ini, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafihi ma fajahid, maka berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tua. Nabi menamakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Ini menunjukkan pahalanya sangat besar, pahalanya sangat luar biasa. Seorang yang cerdas, kalau orang tuanya masih hidup, dia harus berusaha mengambil kesempatan ini untuk beramal semaksimal mungkin, untuk bisa menyenangkan hati orang tua, untuk bisa berkhidmat kepada orang tua. Korbankan harta, korbankan waktu, korbankan perasaan, tidak jadi masalah. Yang penting orang tua bahagia. Kita dapati sebagian orang pelit terhadap orang tuanya, perhitungan terhadap orang tuanya ya. Saya sering sampaikan, kalau dahulu kita waktu masih kecil, kita sekolah, orang tua tidak pernah perhitungan sama kita. Dia keluarkan uangnya, bahkan dia berhutang agar kita bisa sekolah. Apalagi kalau kita sakit, repotnya kayak apa. Dia tidak perhitungan. Seandainya orang tua dulu perhitungan dalam merawat kita, kita mungkin tidak jadi orang. Mungkin kita sakit-sakitan, mungkin kurus kerempeng, mungkin kita tidak terawat. Ya, orang tua tidak perhitungan. Sekarang tatkala kita sudah mampu, kita bantu orang tua, kenapa kita perhitungan? Tidak ada bandingannya kebaikan kita terhadap mereka. Terus kita sekarang perhitungan sama orang tua, ini adalah bentuk yang salah ya. Kemudian berusaha untuk kenali kebutuhan orang tua. Kalau kita mampu dari sisi materi, jangan tunggu orang tua minta, kita tawarkan, kita kenali apa kebutuhan orang tua. Orang tua juga punya rasa malu untuk minta kepada anaknya. Sementara kita dulu waktu kecil minta sama orang tua tidak pernah malu-malu, dan orang tua beri. Maka tatkala kita sudah mampu, maka kita berusaha untuk mengenali keperluannya dan kita berikan kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak mampu, maka kita bisa berbuat baik dengan cara yang lain. Kita kunjungi, kita ngobrol, kita telepon. Alhamdulillah sekarang sarana komunikasi sangat banyak ya.